Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam walladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram amma ba'd. Qali subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasul karim wa ballagha ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pak Ustadz Mulyadi dan seluruh para santri Pondok Tahfidz Nurul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi Jumat yang mulia ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan rutin. Kita awali dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan pembacaan setiap pada subuh Jumat Yasin, Waqiah dan Al-Kahfi, dan diteruskan dengan taklim tafsir surah Yasin yang saat ini masih membahas tentang apa? Keutamaannya, keistimewaannya tentang surah Yasin. Mudah-mudahan semua rangkaian yang kita lakukan khususnya pagi hari ini ibadah menjadi ibadah amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, itu terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa ilmu, iman dan takwa itu tidak akan meningkat, tidak akan lebih hebat. Jadi di antaranya harus dengan ilmu, ya. Ibadah, iman, takwa itu harus dengan ilmu. Maka satu-satunya kewajiban bagi muslim muslimah itu dari kecil sampai akhir hayat itu adalah belajar. Jadi tidak ada batas belajar agama ini. Ya, haji setahun seumur hidup sekali wajibnya, itu kalau mampu. Ya, zakat kalau mampu, ya, puasa setahun sekali Ramadan, sholat 5 waktu, ya kan, tiap hari itu ibadah yang. Tapi itu juga dimulai wajibnya mulai balik. Tapi belajar agama itu harus dari kecil, ya, minal mahdi ilal lahdi, kecil sampai yang lahat, artinya sampai akhir hayat kita. Jadi orang kalau pengen berhenti belajar apa? Kalau pengen berhenti belajar apa? Mati. Udah nggak wajib belajar, ya. Apa? Kalau pengen berhenti belajar apa? Mati. Tapi selama masih hidup wajib belajar. Nggak ada kata istilah berhenti belajar. Terus belajar agama itu, ya. Kalau sekolah formal mungkin ada batasnya. PAUD, TK, SD, SMP, SMU, 1, S2, S3 udah mentok. Tapi kalau ilmu agama harus terus, ya. Nah, itulah pentingnya kita ketahui agama. Nah, di antaranya lagi keistimewaannya ini. Salah satu surah Yasinnya. Nah, kita seperti yang sering Abi sampaikan, kita ketahui sesuatu istimewa, maka kita akan pelihara sesuatu itu, akan kita jaga sesuatu itu, ya, akan kita muliakan sesuatu itu. Kalau kita tahu sesuatu itu punya keistimewaan. Nah, itu Quran itu paling istimewa, ya. Nah, salah satunya di antara Quran itu adalah surah Yasin yang banyak punya keistimewaan. Dari sekian rangkaian banyak yang kemarin disampaikan,
Salah satunya lagi adalah wa ayyuma muslimin qara'a surata yasin wa huwa fi sakaratil maut lam yuqbad atau lam yakbid malakul mauti ruhahu hatta yaji'ahu ridwanun bisyurbatin minal jannati fayasribuha wa ala firasi fayaqbidu ruhahu wa huwa rayyan wa yamkusu fi qabrihi wa huwa rayyan wa la yahtaju ila haudin min hiyadil anbiya'i hatta yadkhulal jannata wa huwa rayyan. Masya Allah, ini keistimewaan yang sangat luar biasa. Harus makin yakin. Nah, namanya ilmu itu manfaat. Kamu belajar tahu keistimewaan Yasin tapi nggak makin mantap, nggak makin yakin, nggak makin diamalkan, berarti ilmunya belum manfaat. Ilmu yang manfaat itu walaupun sedikit kita amalkan. Dan salah satu kehebatan ilmu, makanya al ilmu lil amal la lil ilmi. Ilmu itu kita belajar niatnya untuk diamalkan, bukan hanya sekedar pengetahuan. Itu udah dengan sendirinya kalau kita belajar berpengetahuan. Tapi artinya berpengetahuan kalau tidak diamalkan, al ilmu bila amal kasyajari bila samar. Ya. Jadi ilmu kita pelajari, kita kumpulkan, kita tumpuk, tapi nggak mau ngamalin. Itu ibarat apa? Ibarat pohon tanpa buah. Mana monggo banyak di pondok ini 1000 pohon mangga. Tapi kalau nggak ada buahnya, banyak manfaatnya nggak? Kurang. Walaupun ada manfaatnya, adem-adem doang, tapi nggak bermanfaat besar. Nah, ilmu itu seperti itu. Nah, kamu belajar sekarang udah harus yakin, semangat, percaya sih. Karena nah itu berarti ilmunya nyentuh pada diri kita, bermanfaat. Al ilmu lil amal laisa lil ilmi faqat. Ilmu itu kita pelajari selain untuk pengetahuan, tapi untuk niat diamalkan. Jadi ada sebuah keterangan, barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, dia akan diberikan pengetahuan dari apa yang belum dia pelajari. Ulangi, konsentrasi nih, ingat. Ya, barang siapa yang mengamalkan ilmu, tulis boleh. Ya, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka dia akan diberitahu dari sesuatu yang apa yang dia belum pelajari. Ya. Jadi barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka dia akan diberitahu sesuatu yang belum dia pelajari atau dia ketahui. Hebat. Banyak orang-orang tertentu ya, orang-orang muqarrabin, orang-orang solihin, orang-orang ma'rifat, itu kadang bisa mengetahui sesuatu yang orang umum nggak tahu. Karena dia sudah amalkan betul ilmunya. Kayak diberi cahaya oleh Allah. Makanya kata Nabi, apa? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Hendaklah kamu waspada, hati-hati sama orang mukmin. Artinya di situ orang mukmin yang mengamalkan ilmunya. Maka kamu akan tajam melihat sesuatu. Karena dia melihat dengan cahaya Allah. Ya. Jadi melihat orang itu ada istilah mengetahui isi hatinya, mengetahui latar belakangnya, padahal baru ketemu. Karena dia sudah dibuka oleh Allah, kasyaf, dibuka tabirnya, karena dia mengamalkan ilmunya.
ilmunya, sholat malamnya, baca Qur'annya, zikirnya rajin. Akhirnya makrifat istilahnya, mengetahui. Tuh ya, ngamalin dari kecil. Nggak ada orang yang hari ini langsung jadi orang hebat kalau nggak mengamalkan dari kecilnya. Ya. Nah itu jarang. Ulama-ulama besar, orang-orang anak sering kami katakan mereka adalah orang-orang hebat yang mengamalkan ilmunya. Kalau hanya ilmu aja belum tentu akan memberkahi, akan memberikan makrifatnya. Ya kalau pengetahuan aja, banyak orang pinter tapi nggak ada efek, karena nggak mengamalkan ilmunya. Ya, niat belajar itu untuk mengamalkan ilmunya. Nah, ilmu itu akan ditanya nanti dari mana dan diamalkan enggak. Ya, ilmu itu. Makanya Nabi selalu menganjurkan berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Atau dalam daksi doa lain, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung dari ilmu yang enggak bermanfaat. Ngapain ilmunya banyak? Enggak bermanfaat. Ya. Tapi pengennya ilmunya banyak bermanfaat. Maka minta tiap pagi, sore minta ilmu manfaat. Ya. Jangan sampai kita punya ilmu tapi enggak manfaat. Nah, salah satunya apa? Tahu sholat wajib, enggak mau sholat. Ya. Tahu puasa wajib, nggak mau puasa. Tahu baca Quran hebat, nggak mau baca Quran. Ya, tahu Yasin itu hebat, nggak mau baca. Nah itu namanya, kecuali dia belum tahu masih mending. Kalau tahu harus dikit-dikit terus diamalkan. Nah ini salah satu keistimewaannya dalam surah Yasin ini. Wa ayyuma muslimin farada surata Yasin. Siapa atau muslim mana saja, di sini bukan hanya laki-laki walaupun sebutnya laki-laki, perempuan juga gitu. Ayyuma muslimin, orang muslim mana saja baik laki-laki maupun perempuan, qara'a surat Yasin, ya, yang membaca surah Yasin. Orang membaca surah muslim surah Yasin, surah Yasin bahwa lautawi man qara'a fi sakaratil maut, ing dalam kondisi sakaratul maut. Ya. Apa keistimewaan lam yakbit malakul mauti ruhahu hatta yaji'ahu ridwanun bisyurbatin minal jannati fayasribuha wa huwa ala firasyi. Masyaallah. Saat orang itu sakaratul maut, siapa yang sering membaca surah Yasin ini, penting ya, dengerin, jangan ngantuk, jangan ngobrol. Maka malaikat maut pencabut nyawa tidak akan mencabut nyawa orang tersebut kecuali mendatangkannya, memberikannya dengan keriduan, dengan membawa minuman dari surga. Masya Allah. Ya. Fayasribuha wa huwa ala firasyi, dan kemudian dia meminumnya itu dalam kondisi di atas tempat tidurnya, di atas karpetnya, di atas kasurnya, atau mungkin di atas kursi panjangnya saat dia dalam sakaratul maut. Saat dia dalam sakaratul maut, fayaqbidu ruhahu wa huwa rayyan, sehingga dia dicabut ruhnya itu dalam kondisi segar. Bukan hanya husnul khotimah, tapi ini keistimewaan luar biasa. Wayang kusu, dan dia tinggal bakal nanti setelah dikubur fi qabri, di dalam kuburnya, wa huwa rayyan, segar. Tahu segar? Enggak haus, enggak gemangsang, ininya pengen
makan segar. La yataju ila khodin min hiyatil anbiya, sehingga seakan-akan dia tidak membutuhkan telaga dari telaganya para nabi. Hatta yadkhulal jannata wa huwa rayyan, sampai nanti dari kuburan dibangkitkan yaumal ba'si, dikumpulkan disebut namanya yaumal mahsyar, terus dihisab mizan, dia seger saat orang semua haus dan takut. Hatta yadkhulal jannata wa huwa rayyan. Nah, habis sampaikan hikmahnya apa? Surah Yasin pertama, insyaallah 1 ayat sampai 20 apa? Ingat nggak? Insyaallah dibebaskan dari. Yang kedua, 3, 4. Ini ada hubungannya. Semua orang dalam kondisi sakaratul maut itu menakutkan, serem. Banyak doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami dalam sakaratul maut. Sakarat itu dari kata sakarul, mabuk. Kemabukan dalam menghadapi kematian itu luar biasa. Sakitnya itu kayak kambing hidup diseset hidup-hidup 50, terus diseset 50 sesetan. Itu sakitnya orang sakaratul maut. Percaya nggak? Percaya nggak? Kalau nggak percaya silakan. Kami mah belakangan kan. Ya. Kalau nggak percaya, kami mah percaya. Makanya orang yang mau meninggal yang nggak punya amal itu nyerit-nyerit, sakitnya luar biasa. Rasulullah aja menangis. Rasulullah membayangkan bagaimana sakitnya umatku nanti sakaratul maut. Ya, ini penting karena disitulah perang terakhir. Makanya iblis nanti di saat menjelang sakaratul maut datang untuk menggoda, merayu agar orang itu su'ul khotimah, supaya keluar dari iman. Dia pura-pura mau membantu rasa sakitnya, mau mengobati rasa sakitnya, biar tertipu orang itu mati dalam su'ul khotimah atau kekufuran. Na'udzubillah min, udah nggak inget apa-apa. Kamu kalau jatuh main bola aja ingetnya apa? Sakit, udah nggak inget apa-apa kan? Yang mau itu sakitnya paling sakit. Itu adalah sakaratul maut. Ya. Makanya ada doa khusus, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, hawin, mudahkan ya Allah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Berat. Tapi orang yang istiqomah membaca surah Yasin, nih istimewanya ya, insya Allah. Jadi malaikat maut mencabutnya itu penuh dengan keriduan. Kalau orang yang baik itu sopan datangnya, tapi kalau orang jahat sulhotimah, serem malaikatnya, menakutkan. Kalau jemput maling, perampok, orang jahat, polisi pakainya tim buser, benar nggak? Jatan ras, sosok. Tapi kalau yang mau datang ke kiai, orang baik, polisinya pakai seragam sopan, benar ya? Kalau datang ke orang baik. Tapi kalau jemput maling, pintunya juga buat, cepat, tembak. Oh ya, ibaratnya begitu. Sama kita juga manusia, kalau orangnya soleh, baik, malaikatnya sopan. Ya, layak bidu apa lam yakbid malakul mauti ruhau hatta yaji'ahu biridwan. Siapa yang suka baca surah Yasin nanti dalam sakaratul mautnya,
malaikat tidak mencabut ruhnya kecuali dengan keridhaan. Masya Allah. Nah, dari sini nih meninggalnya orang di sana, terus tarik pelan. Makanya kalau udah ininya dingin berarti udah nggak ada. Terus. Hatta holko. Ini dingin, semua dingin. Itu, serem. Kami beberapa kali menyaksikan orang yang sakaratul maut. Antara insya Allah yang itu tanda husnul khotimah, insya Allah itu tenang. Makanya kenapa senyum bawaannya tenang, karena itu tadi udah diperlihatkan gambaran kebahagiaannya. Nah, faidha balaghatil hukum itu di Waqiah. Fama in kana minal muqarrabin farahu wa rahanu wa jannatu. Nah, udah dibayangkan tempat istirahatnya. Dunia ini capek, lelah. Kalian belajar aja capek. Tidur jam 10, jam 11 tadi malam, apalagi malam Jumat habis main bola. Dibangunin dok sama Ustadz 3:30 ya kan. Tapi alhamdulillah belum pada bangun. Masih pada ngantuk ya. Bener ya? Ada yang bangun cuman pindah. Ya. Capek di dunia itu, harus sholat, harus ngaji. Maka orang soleh itu kematian adalah istirahat total untuk mendapatkan upah dari kesolehannya, dari ibadahnya, dari kebaikannya. Maka senyum dia. Kayak orang pensiun suruh berhenti kerja tapi kasih pesangon gede. Mobilnya nih, rumahnya nih, rekeningnya. Udah istirahat, jangan kerja lagi. Enak nggak? Berarti enak apa? Enak hidup apa enak? Enak hidup apa enak? Siapa yang enak hidup? Angkat tangan. Yang enak hidup siapa? Oh, nggak berani Aziz, nggak berani. Orang soleh, kematian adalah pintu kebahagiaan. Berarti kalau kita takut mati, berarti belum siap bahagia. Bener ya? Oh, maka inilah kesempatan. Orang-orang soleh nggak takut mati. Gus Bah sering bilang, saya kapan aja mau mati terserah, nggak pernah takut mati, nggak pernah takut saya tinggalkan satu. Gus Bah sering bilang gitu, ya kan? Karena memang itu istirahat, nggak capek, nggak harus sholat malam, nggak puasa lagi, nggak ngaji lagi. Ya, kalau udah meninggal, berarti mendingan mana? Mendingan mana, Pik? Mendingan mana? Ya, balik, mendingan mana? Meninggal enak, dapat tempat. Royhan warohan. Royhan itu makan hasan, tempat yang indah, hotel bintang 5. Ya. Royhan, makanan lezat. Kita kalau jalan tur udah nyampe tujuan, wah seneng, bener nggak? Padahal mau naik ojek, naik ke Muria, serem. Tapi baru nyampe nya aja udah seneng nggak? Seneng, ya seneng nggak? Habis itu terus diajak makan enak, seneng nggak? Allah udah siapkan untuk anak-anak, untuk orang-orang soleh. Kalau udah mati udah disiapkan tempatnya, sudah siapkan makanannya. Itu Quran. Fama in kana minal muqarrabin farahu wa rahanu wa jannatun. Nah, ini orang yang suka baca surah Yasin salah satunya fa huwa wa yamkusu fi wa yaqidu ruhahu wa rayyan. Sehingga dicabut ruhnya oleh malaikat itu dalam kondisi tenang, seger. Orang kayak buka puasa minum es buah, dari pagi enggak minum terus minum, enak nggak? Enak nggak?
dari perjalanan jauh masuk ke hotel bintang 5, seger nggak? Seger, wah itu ya senang. Orang soleh hidup itu pada akhirnya semuanya sedang menuju apa? Sedang menuju apa sih? Ayo, hidup ini menuju apa? Menuju kematian. Hidup ini lagi terus tiap hari ini sampai sini, ini matian. Ada yang di sini, ada yang sini, ini terus semua. Ada yang cepet, nabrak, mati. Bener nggak? Pesawat lebih cepat, bener nggak? Mati. Macam-macam cara matinya, ya kan? Nah, motor, mati, bener nggak? Bener nggak? Macam-macam, semua sudah ada finishnya di sini. Ada yang pelan, belakangan aja, pelan. Salib diam aja dia, biarin lu duluan mati, gua belakangan. Oh, semua akan ke sini. Nah, ini yang perlu bekal. Ada tiketnya kalau mau masuk hotel di sini. Makanannya itu iman, amal soleh. Ya, kalian hadir sekarang menjadi orang yang soleh semuanya, insya Allah. Ya, jadi anak-anak yang soleh dengan ilmu, dengan Quran, amal itu bekal. Dunia mah cari nggak cari udah ditanggung oleh Allah, ya sudah disiapkan oleh Allah. Nanti nasib kita kaya dan miskin itu sudah ditentukan, maksud Abi. Tapi kalau yang untuk ini harus kita maksimal. Paham? Paham nggak? Mati pasti nggak? Pasti. Ya, mati pasti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta baik di dunia, baik di akhirat. Ya, di kuburan baik, di akhirat masuk surga. Oh, dengan ikhtiar kita berbuat baik. Insya Allah, ya, kalau kita dari kecil niatnya hidup itu untuk cari ilmu, untuk ibadah, untuk Allah akan cukupi. Allah cukupi. Allah cukupi pasti. Gak ada orang yang menuju jalan Allah gak cukup, pasti cukup. Paham gak? Orang yang ditugasi oleh negara aja, kamu tugas Kerja Tengah, kasih bekal. Ini buat transportnya, buat makannya, buat nginepnya. Apalagi melaksanakan tugas Allah. Allah lebih kaya dari negara, Allah lebih miskin. Kalau jangan takut, siap jadi petugas Allah. Allah jamin hidupnya. Asal lurus niat. Harus ya dari kecil punya niat motivasi. Ya. Siap melaksanakan tugas Allah. Tugas dari bos aja kita kasih ongkos. Ini tolong beliin buah-buahan, dikasih duitnya? Dikasih duitnya nggak? Dikasih buat bensinnya nggak? Itu tugas dari orang, apalagi tugas dari Allah. Jamin sama, ditanggung sama. Kamu harus yakin. Jangan takut, santri nanti miskin, ketinggalan. Itu pemikiran yang kuno namanya. Ya, tauhidnya belum kuat. Akidahnya perlu dipertanyakan orang yang seperti itu. Paham? Enggak yakin Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya. Kekayaan Allah tidak bisa terhitung. Siapa paling kaya di dunia ini? Elon Musk, Bill Gates. Kecil, baru punya 3.000 triliun. Baru punya 2.000 triliun. Suruh beli kota Jakarta enggak bakalan mampu. Per meternya 50 juta. Benar nggak? Tapi yang punya dunia siapa? Allah. Coba Elon Musk yang punya kekayaan 3.000 triliun suruh kasih makan ikan di laut. Insya Allah habis duitnya buat beli pur. Benar?
Hah? Hah? Iya, Allah tiap hari ngasih makan ikan selaut sebesar itu, nggak miskin. Tiap hari buminya disedot, minyaknya, gasnya, batu baranya diambil, emasnya diambil, Allah nggak berkurang. Bang, jadi harus yakin. Apalagi cuman perut kita satu, ya. Apalagi kita mau ngidupin kita, istri kita, anak kita, berapa orang? Ikan, gendut-gendut, gede-gede, lebih gede dari Andika sama Fadil, bener. Ya kan ya? Kan paus kan lebih gede dari Andika sama Fadil, padahal mah anakannya itu mah gede itu yang sekali tak makan 2 kintal air pur, apa purnya. Allah nggak miskin. Nah itu harus yakin. Orang yang suka baca surah Yasin, insya Allah di kuburannya ditempatkan yang segar, diberikan kesegaran. Di antara orang takut itu menjelang mati dan setelah mati. Tapi orang baca Yasin, kematiannya dia segar dan di kuburannya segar. Wala yahtaju ila haudin min hiyatil anbiya hatta yadkhulal jannata wa huwa rayyan. Seakan-akan wala yahtaju tidak butuh terhadap telaganya para nabi sampai dia masuk ke surga pun tenang segar. Masya Allah, ini cita banyak kisah nyata. Habib punya jamaah majelis Yasin Fadilah yang Habib pernah cerita dari tahun 2000 ya sampai terakhir kena COVID tuh baru berhenti dulu, ya kan. Tiap malam Jumat Habib hampir rata-rata yang ikut jamaah itu banyak yang meninggalnya itu insya Allah husnul khotimah. Ada yang habis taklim, ada yang habis sholat karena dia dawam baca surah Yasin. Ada jamaah Abi yang habis taklim sama Abi, sholat Isya berjamaah sama Abi, taklim dari maghrib sampai Isya, terus dia Isya pulang istirahat, katanya pusing, meninggal. Masya Allah, dimudahkan. Itu bukti bahwa ini benar. Ya, jadi harus yakin. Ya, dawam dari sekarang. Karena pangkal terakhir perjuangan terakhir manusia itu saat sakaratul maut. Enggak ada apa-apanya semuanya. Orang sakaratul maut udah gak bakalan inget sertifikat, nggak inget mobil, nggak inget motor, nggak inget harta benda, karena huru-hara rasa sakit yang sedang dihadapi, sakaratul maut. Ya di antara yang bisa menolong itu selain amal soleh kita, bacaan surah Yasin. Dijamin insya Allah. Kalau nggak percaya cobain. Abi mah belakangan aja. Haji semua dulu Haji. Mau takut juga kamu ya mati? Takut mati nggak? Takut. Benar makanya ya dari sekarang. Mati takut mati nggak? Kenapa takut? Enak nggak ngaji lagi, nggak sholat lagi, bener kan? Kalau udah mati sholat enggak? Enggak. Orang mati suruh sholat, lari semua aja yang lainnya. Ya, suruh puasa enggak orang mati? Enggak. Udah berhenti total kewajiban. Mau berhenti total tugas apa enggak? Ya, bisa. Mau berhenti total apa enggak? Belum ya, masih panjang. Mudah-mudahan panjang umur semua, sehat walafiat. Tapi tadi yang semangat untuk menuju pintu itu agar kita siap. Karena nggak bisa balik lagi. Ada yang ketinggalan, balik lagi, ngaco aja. Malaikat maaf ya izinnya, ini ada yang ketinggalan, ya nggak bisa. Kalau kita bepergian ketinggalan HP, ketinggalan dompet, naik motor, balik lagi ke rumah bisa. Mati mah nggak bisa. Malaikat dong habis zuhur belum makan siang. Gua gedik lu. Bener apa? Gua cekek nih. Gitu. Karena malah enak aja lu dari kemarin nggak sholat, giliran mau mati sholat, gua cekek. Oh ya.
Duduk diam, saya cabut pelan-pelan ya. Udah tenang aja, kamu sholatnya rajin, ngajinya rajin, istiqomah baca yasinnya pelan-pelan, tenang. Tuh gitu. Insya, yakin nggak? Hah? Amalkan kalau yakin. Ya, pasti nanti terjadi. Ini bicaranya iman, keyakinan. Ya, semua hal-hal yang berkaitan dengan amal, ya, dosa itu adalah iman. Makanya kalau diperlihatkan pahalanya baca Quran, semua orang akan baca Quran. Kalau diperlihatkan, karena nggak ada zikir, nggak ada wirid yang paling istimewa dan paling hebat itu selain Al-Quran. Ya, Quran baru Yasinnya itu tadi keistimewaannya akan nolong kita bukan hanya saat sakaratul maut, tapi di kuburannya, tapi nanti di masanya demikian sampai akan mengantarkan apa? Sampai ke surga. Masya Allah, itu puncak terakhir tujuan hidup manusia beriman, ke sana semua. Boleh jadi pejabat, boleh jadi orang kaya, boleh jadi pengusaha. Apa artinya semuanya kalau ini tidak bisa mengantarkan selamat di akhirat? Dikasih bupati, presiden, abis jabat, mau nggak? Kalau nggak bisa menjaga amanah itu, yang pada akhirnya nanti menjerumuskan kita nggak mau. Benar. Ya, karena tujuan hidupnya ke sana. Tapi jadi presiden, bupati, menteri, pejabat, tujuannya ke sana top, hebat. Ya, karena dia bisa banyak membantu orang. Tapi kalau korupsi, kalau khianat, na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita semua dibimbing, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan kekuatan sampai akhir hayat kita, kekuatan iman Islam kita, ditetapkan kita sebagai orang yang husnul khotimah. Kita, keluarga kita, orang tua kita, semoga mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kajian surah Yasin masih dalam bahasan keistimewaan keutamaannya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat bagi kita semuanya. Semakin yakin, semakin semangat untuk membaca surah Yasin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.